Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Isma Wahyuni. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang morfologi tumbuhan, yaitu mengenai daun. Ketika kita melihat daun, apa yang ada di dalam pikiran kita? Ya, berwarna hijau. Daun pada umumnya berwarna hijau, meskipun sering kita jumpai daun yang berwarna merah, bahkan terdapat pula yang berwarna kuning. Kemudian, ketika kita melihat bentuknya, daun umumnya berbentuk pipih, lebar, serta menghadap ke atas. Selanjutnya, daun tumbuh pada bagian batang. Daun merupakan bagian tumbuhan yang penting dan umumnya tumbuhan memiliki daun dengan jumlah yang banyak. Tetapi, daun hanya terdapat pada bagian batang saja. Bagian batang, tempat duduknya daun atau tempat melekatnya daun dinamakan dengan buku-buku batang. Kemudian, tempat di atas daun yang merupakan sudut antara batang dan daun dinamakan dengan ketiak daun. Daun biasanya tipis dan melebar, kaya akan zat hijau yang dinamakan dengan klorofil. Hal ini yang menyebabkan tumbuhan atau daerah-daerah yang ditempati oleh tumbuh-tumbuhan terlihat berwarna hijau. Nah, teman-teman, daun memiliki umur yang terbatas. Pada waktu akan gugur, daun akan meninggalkan bekas pada batang dan akan berubah menjadi kekuning-kuningan, dan akhirnya menjadi perang. Daun yang gugur selalu digantikan dengan yang baru, dan biasanya jumlah daun yang baru terbentuk melebihi jumlah daun yang gugur, sehingga pada tumbuhan semakin besar dan jumlah daun akan semakin besar pula. Hal ini yang menyebabkan pada batang pohon akan tampak semakin lama semakin rindang. Tetapi, ada pula tumbuhan pada waktu-waktu tertentu menggugurkan semua daun-daunnya sehingga tumbuhan tersebut terlihat seperti tumbuhan mati. Peristiwa ini dapat kita lihat dalam musim kemarau pada jenis-jenis tumbuhan tertentu. Menjelang datangnya musim hijau, tumbuhan tersebut akan membentuk tunas-tunas baru dan dalam musim hujan akan kelihatan hijau kembali. Jenis tumbuhan yang mempunyai sifat tersebut dinamakan dengan tumbuhan merangas atau tripopita. Contohnya yaitu dapat kita jumpai pada pohon jati. Baiklah teman-teman, adanya bentuk daun yang tipis, melebar, berwarna hijau, serta duduknya pada batang yang menghadap ke atas sudah selaras dengan fungsi daun bagi tumbuh-tumbuhan, yaitu sebagai pengambilan zat-zat makanan, terutama berupa zat gas, yaitu karbon dioksida. Selanjutnya, daun juga berfungsi sebagai pengolahan zat-zat makanan atau asimilasi. Kemudian, daun berfungsi sebagai penguapan air atau transpirasi, serta sebagai pernafasan atau respirasi. Adapun bagian-bagian daun yang lengkap, yaitu terdiri dari helaian daun atau disebut juga dengan lamina, kemudian terdapat tangkai daun atau petiolus, dan terdapat upi daun atau pelepah daun. Daun yang lengkap ini dapat kita jumpai pada beberapa macam tumbuhan seperti pohon pisang, pohon pinang, serta pada bambu. Sedangkan pada kebanyakan tumbuhan
mempunyai daun yang kehilangan satu atau dua bagian dari tiga bagian tersebut, sehingga daun tersebut dinamakan dengan daun yang tidak lengkap. Upih daun atau pelepah daun. Seperti yang telah kita jelaskan, bahwa tidak semua tumbuhan mempunyai daun yang berupih. Daun yang berupih umumnya hanya terdapat pada tumbuhan yang tergolong tumbuhan berbiji atau Monocotyledonae. Upih daun selain merupakan bagian daun yang melekat atau memeluk batang, juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pelindung kuncup yang masih muda. Misalnya dapat kita temukan pada tanaman tebu. Selain itu, upih daun juga memberikan kekuatan pada batang. Contohnya di sini yaitu pada daun pisang. Upih daun pada pohon pisang memiliki ukuran yang besar sehingga batang pada pohon pisang tidak terlihat. Yang terlihat hanya upih-upihnya saja. Batang pada pohon pisang yang terlihat sebenarnya bukan batang tanaman yang sesungguhnya, melainkan merupakan batang semu. Kemudian, tangkai daun atau petiolus. Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helaian daun, berfungsi untuk mempertahankan posisi helaian daun agar memperoleh cahaya matahari. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu helaian daun. Setiap tumbuhan memiliki helaian daun yang berbeda-beda. Bahkan, sulit kita jumpai tumbuhan yang memiliki helaian daun yang sama. Adapun susunan daun yang tidak lengkap, terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu daun bertangkai. Pada daun ini hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja. Susunan daun yang seperti ini paling banyak ditemukan, misalnya pada daun nangka serta pada daun mangga. Kemudian, daun berupih atau daun berpelepah. Pada daun ini terdiri atas upih dan helaian daun. Sering ditemukan pada tumbuhan suku rumput, misalnya pada daun padi, serta pada daun jagung. Daun duduk. Pada daun ini hanya terdiri atas helaian saja tanpa upih dan tangkai, sehingga helaian langsung melekat atau duduk pada batang. Dapat kita temukan pada daun biduri. Daun memeluk batang. Pada daun ini hanya terdiri atas helaian daun saja, dapat mempunyai pangkal yang demikian lebarnya, sehingga pangkal daun seakan-akan melingkari batang atau memeluk batang. Contohnya pada daun tempuyung. Bagian samping pangkal daun yang memeluk batang seringkali bangunnya membulat atau disebut juga dengan telinga daun. Helaian daun semu atau daun palsu. Daunnya hanya terdiri atas tangkai saja, tetapi tangkai kemudian menjadi pipih sehingga menyerupai helaian daun. Contohnya pada daun Acacia auriculiformis. Baiklah teman-teman, demikian video mengenai morfologi daun, yaitu tentang bagian-bagian daun dan susunan daun tidak lengkap. Di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat-alat tambahan pada daun. Jadi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.